semata-mata di dalam keesaan zat Allah Ta'ala wajibul wujud, supaya mudah-mudahan datang jazbatullah. Jazbatullah itulah thariqahnya samaniyah. Thariqah samaniyah adalah thariqah jazbah. Apa arti jazbah? Tarikan cinta Allah. Apa yang kemudian membuat orang-orang tarekat samaniyah terjaga? Kok masih kelihatan berakal sehat? Sedangkan ada wali jazab, wali majzub dituduh orang gila. Ya. Saya akan berkali-kali menyampaikan, wali Allah itu biasanya yang kita kenal wali Allah sufi. Tapi wali Allah itu ada yang bukan sufi. Dia wali jazbah, wali majzub. Dan di Indonesia, ini lumbungnya. Di Banjar dulu katanya ada guru Tabarani, benar? Ya, itu jazbah. Itu mereka tidak pandang zahir orang, dia pandang batinnya orang. Karena dia jazbah. Benar, kisah beliau itu ada. Ada yang semasa dengan beliau. Guru ada yang semasa. Pernah bertemu gurunya? Itu jazbah. Orang jazbah itu al-wali al-mungharik fi mahabbatillahi tabaraka wa ta'ala. Wali yang karam dalam cinta kepada Allah. Itu wali majzub. Kita sudah. Saya menyampaikan itu, saya pun dituduh gila sama orang. Alhamdulillah. Di kitab ada satu lagi, wali malamatiyah. Apa ciri-ciri wali malamatiyah? Semakin dia tinggi makom kewaliannya, semakin dihujat oleh orang. Dituduh penyihir lah, dituduh nasabnya tidak benar lah, dituduh halu lah, dituduh anti syariat lah, dituduh macam-macam. Kalau tidak ada tuduhan, bukan malamatiyah. Jadi selama masih ada yang mencaci maki, bahkan mungkin di antara antum ini ada yang mencaci makinya, berarti sahihlah ungkapan wali malamatiyah. Maka saya tidak marah kalau saya menyebut wali malamatiyah masih ada. Tapi itu tidak banyak. Kita sebutkan dulu, ada namanya Qudayb Alban. Qudayb Alban guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, murid dari Syekh Abdul Qadir, guru dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau menzahirkan tidak pakai syariat di depan orang, tapi beliau tidak anti syariat, itu bedakan. Kalau ada orang mabuk, kita kafirkan atau kita sebut dia pemaksiat? Ada orang kita ke masjid tapi dia tidak sholat, kita kafirkan atau kita katakan dia fasik? Qudayb Alban uji seorang qadhi, imam di tempatnya. Dia si qadhi masuk masjid, dia tidak sholat, dia di depan masjid. Sehingga si qadhi mulai dari takbir sampai assalamualaikumnya dia bayangkan, itu kenapa orang dibilang wali tapi nggak sholat sama kita? Wali apaan dia itu? Itu terjadi Pak, akan terjadi terus. Maka tanda kebenaran ada wali malamatiyah, ulama-ulama fuqaha akan mengkafirkannya, akan memurtadkannya. Karena saya membuka ini, kita tunjuk kalau ada loh, kita pun dituduh murtad. Alhamdulillah ya, dari dulu sudah begitu Pak. Sudah sunnatullah. Saya dapat kabar dari Guru Wildan, ternyata dulu Abah Guru sekumpul mau difatwakan juga sesat oleh ulama sebanjar. Tinggallah tanda tangan tauqi dari Guru Anang Sya'rani. Ternyata beliau setelah tidak tahu dapat isyarat atau musyawarah, beliau tidak mau tanda tangan. Berhentilah usaha orang yang hasud. Jadi dulu yang anti ke ulama juga ulama, yang anti dengan thariqat orang thariqat juga nanti, yang anti kitab ini orang bisa baca kitab juga, orang yang ngaku nanti pewaris ilmu Syekh Datuk Kalampayan juga, siap-siap guru dituduh sesat. Akan begitu ya, akan begitu.
Saya disebutlah berguru kepada wali majzub, wali gila. Mereka buatlah video, ada orang gila lari, Wali Ar-Razi. Saya suka berguru ke siapa aja, Pak. Jangankan ke ulama, ke orang main biliar saja saya berguru, Pak. Mereka bayangannya ulama itu mesti pakai kayak beliau nih, ya, pakai sarung, kayak saya maksudnya. Pakai begini, pakai kopiah, pakai serban. Itu bayangan orang awam. Sayangnya dia menyandang pakaian ulama, tapi pikirannya masih awam. Yang terbayang sama dia wali itu di tengah hutan. Ya. Akhirnya banyaklah wali-wali baru disadari setelah dia mati. Ini pesan dari Abah Lutfi Al-Habib Lutfi, ya, pimpinan Jatman, imamnya Jatman, Sayyidul Mursyidin, sayyidnya para mursyid, Sayyidul Habaib. Apa kata beliau? Kita ini maddah al-qubur. Kita ini pemuji orang yang sudah mati. Udah mati baru diyakini kewaliannya. Sudah mati baru percaya dia wali Allah. Waktu hidup dihujat-hujat, waktu hidup dibilang gila. Jangan dikira Datuk kelampaian dulu masa hidupnya aman-aman aja. Dia ngalami seperti yang dialami sekarang oleh para masyayikh kita, sama, Pak, ya. Supaya mudah-mudahan datang jazbahnya Allah. Apa arti jazbah tadi? Tarikan cinta Allah. Itulah sebabnya kenapa orang jazbah senang berteriak lagi zikir Allah, gitu. Itu jazbah. Disebut juga wujdan, rasa yang wujud di dalam diri lalu dia tertarik. Bahkan dulu masyayikh kami pingsan-pingsan guru. Kalau ngaji begini pingsan. Ya, tidak jarang juga yang berteriak. Seingat saya waktu pengajian di mana ada salah satu jamaah kita berteriak Allah, ya. Tiba-tiba ada isyarat cara menenangkan dia waktu itu, ya. Saya begini waktu itu. Tapi itu nggak dibuat-buat, Pak, itu begitu aja, nggak bisa diulang lagi. Ya. Orang itu disebut mengalami jazbah. Tapi itu jazbah dalam thariqah masih bisa dijaga. Kalau jazbah yang kamilah seperti terjadi pada Al Habib Syekhan, itu kamilah. Orang-orang begitu hukumnya dihukumi seperti orang mabuk cinta kepada Allah. Kita nggak boleh menghukuminya dengan hukum syariat seperti biasa. Atas abdun, ya, yang demikian itu, atas hamba yang demikian itu, hingga hairan. Ya, setelahnya bacanya apa, Guru? Lemahlah, ya. Hairan itu bahasa Arab, hairan. Itu bahasa Arab. Hairan itu salah satu ahwal yang terjadi pada sufi. Imam Ibn Arabi awal nulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah memulainya dengan bab hairan. Bab hairan itu seperti ini. Kita kalau sholat, jika tidak diizinkan Allah, dapatkah, mampukah kita sholat? Enggak, ya. Makanya ketika ada hayya 'alas shalah, jawabannya berarti tidak sanggup aku ruku dan sujud kecuali dengan izin Allah. Oke? Saya sujud, saya ruku, kita sholat, kita ibadah, semuanya dengan haul dan quwwah. Quwwah siapa? Allah. Berarti yang menyembah siapa? Siapa yang menyembah? Saya ruku karena Allah kasih quwwah dan haul. Saya sujud, saya baca takbir karena Allah mengizinkan membantu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Ketika seorang hamba mengatakan Allahu Akbar, Allah sedang membantu lisan dan kolbunya membaca takbir. Maka siapakah saat itu yang menyembah?
Jika dikatakan hamba menyembah dengan kekuatan dia, kekuatan Allah. Jika dikatakan Allah yang menyembah, apalagi? Masa Allah menyembah? Kan Allah tidak terhukumi syariat. Allah itu syari', bukan mukallaf. Ini namanya hayran. Ini kalau tidak dibimbing mursyid jadi majzub. Jadi mabuk. Maka jangan heran jika ada orang belajar thariqah kemudian terlihat seperti hayran, setengah-setengah gila. Dia bukan gila, dia sedang mabuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada melihat orang gila, Pak, husnuzon aja ya. Husnuzon aja. Dan lemahlah ia dengan musyahadahnya, serta lalai dan fana daripada segala ma siwallah. Ya. Dan apa itu? Kulliyah bahasa Arab. Kulliyah semua diri hingga daripada fana'nya pun fana'lah ia sebab menerima lemah tajalli nur jamalullah. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan ya. Jadi tajalli itu ada dua minimal. Ada tajalli nur jamal Allah. Kalau orang dapat nur jamal Allah, maka dia dapat mahabbahnya Allah. Ada tajalli kedua, nur jalalullah. Jamalullah turun kepada ulama wali, sedangkan jalalullah turun kepada umara. Atas dasar itulah ulama dan umara tidak boleh bertengkar, harus saling merangkul dan saling menguatkan, saling menasihati, saling mengingatkan. Gimana? Sepakat tak? Ini Pak rahasianya. Nur jamalullah turun ke siapa? Ulama. Makanya ulama itu jamal, lembut. Sedangkan jalal turun kepada umara. Dia ulama juga umara, tergabung dalam dirinya jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Jamal ini penciriannya rahmah, kasih sayang kepada makhluk. Dia tegas dalam sayangnya. Kalau yang karam dalam jalalullah, dia sayang dalam kerasnya. Umara harus tegas, tegasnya karena sayang. Ulama harus lembut, dalam lembutnya dia tegas. Dulu Sayyidina Utsman ulama bukan? Dia lembut, hatta dengan istrinya dia sangat lembut. Makanya Nabi mengatakan ketika putri keduanya wafat, putri pertama, kedua istrinya Utsman. Apa kata beliau? Seandainya aku punya putri lagi, aku akan nikahkan kepada engkau. Karena seorang ayah hanya senang melepas putrinya kepada laki-laki yang lembut secara tutur kata dan sikap. Benar guru ya? Ya. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau harus tegas. Maka beliau menginisiasi, menetapkan mesti buat tulis Al-Quran. Ditulislah 6 Al-Quran, 6 mushaf. Di saat itu mushaf-mushaf sahabat mesti dilenyapkan, dikumpulkan semua mushaf yang tersebar, dikubur di antara mimbar dan kubur hijr Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara mimbar Nabi, raudhah dan makbarah Nabi itu di bawahnya ada kuburan mushaf dulu. Makanya saya nggak berani lama-lama menginjak. Jadi kalau ada pintu di situ saya sebenarnya nggak berani lewat, kecuali darurat. Karena di bawahnya dulu ada mushaf para sahabat. Utsman saat itu didemo oleh orang Mesir. Dibuat isu Utsman telah menghina, Utsman telah menghancurkan agama, Utsman semuanya. Lalu beliau kemudian menegaskan, tidak, saya tidak bermaksud seperti yang kalian maksud.
berkah ketegasan Sayyidina Utsman. Kita merasakan kasih sayangnya. Hari ini kita bisa baca Qur'annya lewat mushaf. Dan setelah ini pun saya insya Allah akan dibawa melihat Qur'an, mushaf yang dulu ditulis oleh Datuk Kelampayan. Insya Allah ya. Sampai di situ dululah ya. Tolong ditandai halaman 8. Insya Allah nanti kalau kita beruntung, kalau Allah takdirkan ada talqinnya. Tapi syaratnya satu. Nanti sebelum masuk masjid di rumahnya mandi dulu. Ya, atau minimal bersuci dengan sesuci-sucinya. Barulah sah boleh ditalqin. Nah, talqinnya nanti ada 2. Ada zikir keras, ada zikir lembut. Yang dikatalkinkan nanti mungkin dua-duanya. Atau wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah ridhoi majlis ini. Semoga siapapun yang mendengarkan, baik jauh ataupun dekat, yang di hadapan, di kiri kanan ataupun di alam lain, di alam maya ya. Semoga Allah rahmatinya, kalbunya, Allah sinari ruhnya, Allah berikan cinta kepadanya, Allah berikan husnuzan kepada makhluk-makhluknya, Allah berikan husnul khatimah di akhir hayatnya. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruh kami. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhani kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih.